Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Septian. Saya mahasiswa STIMIK Mardiri Indonesia dengan NIM 24110239. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan analisis proses bisnis yang berjudul Kendala Teknis IT Helpdesk di Yayasan Pendidikan Telkom Bandung. Untuk alur pembahasan di sini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada definisi proses, yang ketiga ada pemetaan proses bisnis as is, yang keempat evaluasi kendala, yang kelima ada rekomendasi to be, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk latar belakang di sini, Yayasan Pendidikan Telkom ini sangat bergantung kepada teknologi informasi untuk manajemen administrasi, komunikasi internal, serta pembelajaran. Karena YPT ini perusahaan Telkom yang khusus memanajemen di bidang pendidikan seperti TK, SMP, sampai universitas. Kendala teknis yang muncul seringkali tidak teratasi dengan baik, sehingga dibutuhkan proses pelaporan dan penanganan yang baik. Tujuan pelaporan di sini, yang pertama itu untuk mendokumentasikan proses dan penanganan kendala teknis yang sedang berjalan. Yang kedua itu mengidentifikasi kendala dan hambatan atau bottleneck di proses as is. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi perbaikan proses to be untuk meningkatkan efisiensi. Untuk ruang lingkup dan aktor yang terlibat, di sini ada 4. Yang pertama itu ada pelapor, yang kedua itu ada IT helpdesk tier pertama, terus yang ketiga itu ada teknisi IT tier kedua, dan yang terakhir itu koordinator kepala IT. Untuk metodologi penyusunan, yang pertama itu hasil observasi saya sendiri selama magang di Yayasan Pendidikan Telkom Bandung ini. Terus yang kedua itu ada analisis dokumen, analisis diagram alir atau flow map, dan pemodelan workflow BPMN. Yang terakhir itu identifikasi dan rekomendasi, mengidentifikasi kendala serta menyusun rekomendasi perbaikan. Untuk penjelasan lebih detail dan mendalam ke dalam materi atau ke diagram mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok. Ini saya akan menjelaskan isi dari bab 2 sampai bab 3 yang terdiri nama, objektif, dan batasan proses. Nama proses yaitu proses pelaporan dan penanganan kendala teknis IT helpdesk. Lalu di objektif utama yaitu memastikan seluruh kendala teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang dialami pegawai, staf terdata, tersalurkan dan terselesaikan dengan baik dan efisien. Lalu di batasan proses, di sini ada pemicu awal atau trigger, yaitu pelapor mengalami gangguan operasional pada fasilitas IT dan mengajukan laporan kendala melalui saluran komunikasi resmi IT helpdesk. Lalu di kondisi selesai yaitu end condition, laporan berstatus close setelah penanganan selesai, diverifikasi oleh pelapor dan dicatat dalam basis data riwayat perbaikan IT. Lalu di slide selanjutnya di sini ada input dan output proses yang ada di bab 4. Di input di sini ada identitas pelapor, yaitu seperti nama, NIK, unit kerja, kontak yang wajib diisi. Lalu ada detail kendala teknis, kategori masalah, kronologi, bukti foto, atau screenshot error. Yang ketiga ada identitas aset perangkat, seperti no inventaris, IP address, atau nama aplikasi. Lalu di output di sini ada status penanganannya, yaitu laporan dengan status resmi, close atau selesai. Nah, dokumentasi penyelesaian. Lalu yang kedua dokumen legal, berita acara penyelesaian atau form sign off, arsip dan akuntabilitas. Yang ketiga ada dokumen pendukung seperti log rekapitulasi insiden dan kronologi batch, yaitu seperti pembelajaran dan pengembangan. Lalu di slide selanjutnya ada follow up as is. Baik, di sini ada tahapan utamanya, yaitu yang pertama kendala ditemukan oleh pelapor. Lalu kedua ada cek self service, talkback. Lalu yang ketiga ada lapor via portal tunggal. Yang keempat ada sistem mengirim nomor tiket dan kategori otomatis. Yang kelima ada verifikasi dan prioritas SLA atau tier 1. Yang keenam ada perbaikan remote atau eskalasi ke tier 2. Lalu yang ketujuh ada pengujian bersama pelopor. Nah, setelah itu selesai. Untuk slide selanjutnya. Sini ada BPMN as is, yaitu pemodelan proses bisnis saat ini. Di sini adalah proses pelapor menemukan kendala dan mengajukan laporan. Kedua, tier 1 menerima, mencatat nomor laporan dan verifikasi menemukan kendala, lalu diajukan. Setelah itu masuk ke helpdesk tier 1, menerima dan mencatat laporan, lalu memverifikasi dan menentukan prioritas. Tier 1 menentukan prioritas kendala dari sini. Apakah bisa diselesaikan atau tidak, itu ada di helpdesk tier 1. Lalu ada keputusannya, yaitu yang kendala ringan. Nah, jika ya solusi mandiri ke
tier 2. Jika tidak, dispersi ke tier 2. Lalu, jika ya solusi mandiri, yaitu dikonfirmasi oleh pelapor. Di tier 2, melakukan perbaikan atau ulangi jika gagal. Di sini yaitu perbaikan remote ini bisa teratasi atau tidak. Jika bisa, pengujian ulang bersama pelapor, dan jika tidak, diulangi diperbaikan oleh helpdesk tier 2. Dan jika berhasil, pengujian ulang bersama pelapor. Baik, di sini ada aktor terlibatnya juga. Pelapor, helpdesk tier 1, helpdesk tier 2. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kendala. Untuk identifikasi kendala di sini kita ada 4. Yang pertama, pelapor tidak terpusat, yaitu laporan masih sering disampaikan via WhatsApp, lisan tanpa melalui portal resmi. Untuk dampak, insiden tidak tercatat real time, laporan tercecer, sulit untuk dimonitor. Yang kedua, ada klasifikasi SLA belum maksimal, yaitu belum kategorisasi otomatis, belum membedakan gangguan, masif dengan kendala individu. Untuk dampak, respons terhadap kendala krusial terhambat. Yang ketiga, ada ketergantungan penanganan one sheet, yaitu sebagian besar perbaikan perangkat lunak masih membutuhkan kehadiran fisik teknisi. Untuk dampak, waktu penyelesaian panjang, biaya operasional tinggi. Ya, untuk nomor 4, dokumentasi knowledge gap base minim, yaitu banyak kendala berulang yang ditanyakan berulang kali. Untuk dampak, menyita waktu operasional, tim penurunan produktivitas. Selanjutnya, untuk analisis bottleneck, yang pertama ada tahap laporan, yaitu laporan yang masuk melalui jalur tidak resmi, menyebabkan data tidak terdokumentasi dengan baik. Dan yang kedua, tahap verifikasi, yaitu proses verifikasi dan penentuan prioritas yang masih manual memakan waktu. Yang ketiga, itu tahap perbaikan, yaitu ketergantungan pada perbaikan. One sheet memperpanjang waktu penyelesaian. Rekomendasi perbaikan untuk to be. Yang pertama yaitu wajib portal tunggal, yaitu semua laporan harus melalui portal resmi terintegrasi sistem tiket. Yang kedua, otomatisasi nomor tiket dan kategori, yaitu sistem otomatis menghasilkan nomor tiket dan kategori prioritas. Yang ketiga, optimalkan perbaikan remote, yaitu bekali tier 1 dengan tools remote desktop bersertifikasi. Yang keempat, kembangkan self-service portal, yaitu PAK dan tutorial mandiri yang mudah diakses pengguna. Yang kelima, itu implementasi SLA berbasis urgensi, yaitu matrik prioritas, low, medium, high, dan kritikal dengan durasi yang jelas. Untuk matrik prioritas SLA, yang pertama ada kritikal, target resolusi kurang dari 2 jam. Kriteria gangguan sistem berdampak massal, contoh WiFi gedung mati, server down. Yang kedua ada high, yaitu target resolusi kurang dari 4 jam. Kriteria gangguan yang memengaruhi banyak pengguna, contoh kasus aplikasi utama error. Yang seterusnya ada medium, yaitu target resolusi kurang dari 1 hari. Kriteria gangguan individu namun menghambat kerja, contoh kasus printer macet, laptop error. Yang selanjutnya yaitu low, target resolusi yaitu kurang dari 3 hari. Untuk kriteria gangguan ringan atau non-urgent, contoh kasus pertanyaan konfigurasi instalasi software. Yang selanjutnya yaitu rencana implementasi. Untuk yang pertama, pengembangan portal tunggal bulan 1 sampai bulan 2. Yang kedua ada implementasi sistem tiket otomatis tim IT bulan 2 sampai bulan 3. Yang ketiga ada pelatihan remote support tools di bulan ketiga. Penyusunan knowledge gap base bulan 1 sampai 4 dan berkelanjutan. Yang kelima ada sosialisasi ke seluruh pengguna, yaitu bulan yang keempat. Segitu yang bisa saya sampaikan. Dilanjut dengan teman saya. Kenalkan, nama saya James Kandri Mahmasa dengan NIM 2411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowback to be. Nah, di sini ada proses memulai dengan kendala ditemukan, terus si pelapor. Nah, si pelapor itu mengecek self-service atau FAQ-nya. Nah, di sini apakah solusinya ditemukan? Nah, jika iya, maka melakukan solusi mandiri. Jika tidak, nah si pelapor itu melapor via portal tunggal ke si sistem. Nah, nanti si sistemnya ini memberikan nomor kategori otomatis ke si helpdesk tier 1. Nah, si helpdesk tier 1 itu memverifikasi dan prioritas SLA. Nah, di sini apakah bisa di remote? Nah, jika bisa, maka remote fix nanti akan dikonfirmasi oleh si pelapor. Nah, jika si pelapornya berhasil, maka status kendalanya itu selesai. Nah, jika tidak bisa di remote, maka si helpdesk tier 1 ini dia eskalasi ke helpdesk tier 2. Nah, nanti si helpdesk tier 2 dia memperbaiki remote. Nah, setelah diperbaiki remote, apakah teratasi penuh? Jika tidak, maka ulangi perbaikan. Jika iya, maka pengujian ulangnya itu bersama si pelapor. Nah, nanti si pelapor juga akan mengkonfirmasi ulang. Jika si kendalanya itu berhasil, maka statusnya selesai. Nah, di sini ada workflow to be atau alur kerja sistem. Nah, di sini itu aspeknya itu dari saluran pelaporan dan dari si pelapor. Nah, kan dari asisnya itu atau proses saat ini itu dia tuh beragam via WA, lisan, atau portal. Nah, kalau to be itu kami menyarankannya itu wajib melalui portal khusus. Terus ada juga
penomoran tiket. Nah, di bagian sistem. Nah, di asisnya itu, dia itu mencatat itu di manual atau masih manual oleh tier 1. Nah, kalau to-be-nya itu kami tuh jadi membuat nomor tiketnya itu jadi otomatis. Terus, dan aspek ketiganya itu ada self-service. Nah, di self-service ini, masih si datanya itu masih di data struktur. Nah, kalau kami itu menyarankan tuh langkah awal yang terstruktur. Terus juga ada perbaikan remote, yang di bagian helpdesk tier 2. Nah, di perbaikan remote-nya ini masih terbatas untuk proses saat ini. Nah, kalau to-be-nya itu kami itu menyarankan itu lebih diutamakan. Terus ada juga prioritasnya itu masih manual. Nah, kalau kami tuh menyarankan itu berbasis SLA atau terukur. Nah, di sini ada titik keputusan proses. Nah, yang pertama itu ada self-service. Nah, apakah solusi ditemukan di FAQ ini? Jika ia selesai, nah jika tidak, maka lanjut pelaporan. Dengan catatan mengurangi beban tier 1. Terus yang titik keputusan keduanya itu dari remote akses. Nah, apakah kendalanya itu bisa ditangani dengan remote? Nah, jika iya, perbaikan remote. Jika tidak, eskalasi ke tier 2 dengan catatan apa? Efisiensi waktu. Nah, titik keputusan ketiga itu perbaikan. Apakah kendalanya itu sudah teratasi penuh? Gaya pengujian dan selesai. Nah, jika tidak, ulangi perbaikan dengan catatan memastikan kualitas. Nah, di sini ada tanggung jawab dan ACI. Aktivitas pertamanya itu melaporkan kendala. Nah, si pelapor itu responsibel. Nah, tier satunya itu melakukan format, tier 2-nya informat, kepala itu format. Terus yang aktivitas mencatat dan verifikasi laporan, si pelapornya itu informat, tier satunya itu responsibel atau accountable, tier 2-nya informat, dan kepala itu juga informat. Terus yang aktivitas selanjutnya menentukan prioritas, pelapornya itu informat, tier satunya itu responsible atau accountable, tier 2-nya itu accountable, consultant, dan kepala itu informat. Terus yang aktivitas selanjutnya itu memberikan solusi mandiri. Dan pelapornya itu responsibel, yang satu responsibel atau accountable, yang dua dan kepala IT-nya itu tidak ada. Nah, untuk perbaikan remote, nah, aktivitas ini dari pelapornya itu melakukan informat, yang satu responsibel atau accountable, yang dua konsultan dan kepala IT-nya itu informat. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, perbaikan lanjutan dari yang dua, si pelapornya itu informat, yang satu accountable, yang dua itu responsible atau accountable dan kepala itu informal. Nah, di sini ada aktivitas menjadi ulang. Nah, pelaporan itu masih responsibel, yang satu accountable, yang dua accountable dan kepala itu informal. Nah, konfirmasi selesai. Nah, si pelapor itu melakukan responsibel atau accountable, yang satunya informal, yang dua informal dan kepala itu informal. Terus di sini ada monitoring SLA. Si pelapornya itu informal, yang satu konsultan, dan yang dua itu konsultan. Nah, untuk kepala itu responsibel atau accountable. Nah, di sini ada identifikasi kendala. Nah, yang pertama itu pelaporannya tidak terpusat. Jadi si laporannya itu masih sering disampaikan via WhatsApp atau lisan tanpa melalui portal resmi. Nah, dampaknya apa? Jadi insidennya itu tidak tercatat di real laporan tercatat atau sulit dimonitor. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi SLA belum maksimal. Jadi belum berkategorisasi otomatis untuk membedakan gangguan, masif, dan dengan kendala individu. Nah, dampaknya apa? Respon terhadap kendala krusial terlambat, produktivitasnya terganggu. Yang ketiga itu ketergantungan penanganan on-site. Sebagian besar perbaikan perangkat lunak itu masih membutuhkan kehadiran fisik teknisi. Nah, nanti dampaknya apa? Waktu penyelesaian itu panjang, biaya operasionalnya itu tinggi. Nah, yang keempat itu ada dokumentasi knowledge base minim. Banyak kendala berulang yang ditanyakan berulang kali. Nah, dampaknya apa? Menyita waktu operasional, menurunkan produktivitas. Perkenalkan, nama saya Ripa Nur Alpat dengan NIM 2411025. Di sini saya akan menjelaskan UAS presentasi proses bisnis. Saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi. Rencana implementasi ada 5 bagian, yaitu pengembangan portal tunggal, terdapat tim IT plus vendor, pengerjaan 1-2 bulan. Yang kedua ada implementasi sistem tiket otomatis, tim IT kisaran 2-3 bulan. Pelatihan remote, support tools, tim IT ditambah external trainer bisa kurang lebih 3 bulan. Penyusun knowledge base, tim helpdesk bekerja berkelanjutan 1-4 bulan. Yang kelima ada sosialisasi ke seluruh pengguna tim helpdesk ditambah PR sekitar 4 bulanan. Untuk kesimpulan pada materi yang kita bahas, ada ringkasan SIS. Yang pertama, alur proses sudah jelas dan terdokumentasi. Yang kedua, 4 aktor utama terlibat dengan peran jelas. Yang ketiga, titik keputusan cukup baik mengarahkan alur. Jadi di sini juga terdapat kelemahannya, yaitu pelapor tidak terpusat, minim otomatisasi, minim remote support, knowledge base belum memadai. Kesimpulan pada to be yaitu wajibkan portal khusus untuk semua laporan,
Yang kedua, otomatisasi tiket kategori untuk efisien. Yang ketiga, utamakan perbaikan remote untuk kecepatan. Yang keempat, sediakan self-service portal yang komprehensif. Yang kelima, ada terapkan SLA berbasis prioritas. Untuk selanjutnya ada manfaat yang diharapkan. Yang ke-1, ada peningkatan efisien. Waktu penyelesaian kendala menjadi lebih cepat. Yang kedua, peningkatan akurasi. Laporan tercatat dengan baik dan tidak tercecer. Yang ketiga, ada kepuasan pengguna. Pengguna mendapatkan solusi lebih cepat dan mudah. Yang keempat, ada knowledge base, yaitu dokumentasi insiden dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yang kelima, ada penghematan biaya. Pengurangan kunjungan on-site menekan biaya operasional. Jadi ini adalah 5 manfaat yang bisa diharapkan dari masalah-masalah sebelumnya. Sekian saja penjelasan dari saya.